Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Jadi aku akan mengajak kalian untuk melihat kasus yang sempat terjadi di Bandung. Kasus yang punya rumah ini, yang semuanya berawal dari rencana mereka yang jual rumahnya. Tapi naas bagi mereka, ini jadikan kesempatan bagi pelaku-pelaku ini yang menjadikan rumah mereka. Oke teman-teman, yang belum sholat silahkan sholat dulu, karena sholat adalah tujuan kita hidup di dunia. Jadi semuanya bermula di rumah ini, rumah milik Didi Harswadi yang bernama Anita Anggraini istrinya, yang usia mereka sudah cukup tua. Mereka cuma tinggal berdua di rumah ini di Bandung Kidul, Kota Bandung. Sedangkan saat itu anak mereka satu-satunya sudah menikah dan tinggal di luar dengan suaminya. Sedangkan Pak Dedi dengan istrinya awalnya menikmati masa tua mereka di rumah itu yang awalnya tidak ada masalah sama sekali. Jadi di tahun 2014, Pak Dedi dan istrinya berencana menjual rumahnya. Setelah mereka sepakat kedua-duanya, mereka mencari semua harga yang tepat. Akhirnya mereka memasangkan rumahnya di market-market dengan harga 3,5 miliar. Dengan cara bagaimanapun mereka berencana menjualnya. Tapi calon-calon pembeli menghubungi mereka dengan cara mengecek rumah mereka. Tapi ada salah satu pembeli yang bernama Raga yang ingin membeli rumah mereka. Tapi Raga ini belum mempunyai uang cukup. Maka ia berencana meminjam sertifikat rumah mereka untuk digadaikan di bank supaya cair, karena Raga ini sudah menyukai dengan rumah mereka. Tapi saat Raga ini memenuhi syarat dan permintaan bank, tapi bank tidak mau. Jadi Raga ini kembali, dan Raga pun mendp rumah mereka 150 juta dengan cara mentransfer. Dan saat Raga mengembalikan sertifikat rumah Pak Dedi, disitulah Pak Dedi dengan istrinya ragu untuk menjual rumah mereka kepada Raga ini. Karena dengan itu Pak Dedi mentransfer kembali uangnya Raga sebesar 150 juta kembali kepadanya. Karena dengan ditransfernya uang Raga kembali kepadanya, disitulah Raga mulai kecewa karena tidak bisa memiliki rumah Pak Dedi. Jadi saat itu yang udah di bulan Maret tahun 2014, karena gagal membeli rumah Pak Dedi, Raga pun sempat mencerita dan curhat kepada salah satu temannya yang bernama Weda. Saat diceritakan kepada Weda ini menyarankan Raga agar menghabisi Pak Dedi dan istrinya supaya bisa memiliki rumahnya. Karena Weda ini mempunyai hutang sebesar 226 juta yang selalu ditagih oleh debt collectornya. Karena saking seringnya debt collectornya nagih kepada si Weda ini, jadi si Weda ini dengan debt collector udah jadi teman. Karena itulah saat melihat rumah Pak Dedi menjadi peluang, dan Weda pun mengajak Raga untuk berencana menghabisi Pak Dedi dan istrinya. Dengan ajakan ini, Raga pun setuju dan mereka langsung berencana untuk melanjutkan aksi gilanya. Nah, karena mereka cuma berdua, Weda pun mengajak debt collectornya yang bernama Tuku Samsul untuk menghabisi sama Pak Dedi dan istrinya dengan janji imbalan 200 juta apabila mereka itu berhasil. Samsul yang tergiur dengan uang sebesar itu dan langsung setuju. Sedangkan Samsul saat itu menghubungi kedua temannya yang bernama Udin
Udin Bota dan Epong yang sebagai tukang parkir di wilayah Monas Jakarta untuk menjadi eksekutornya yang menjanjikan bayaran masing-masing 50 juta. Dengan dengar tawaran itu, kedua temannya Samsul langsung setuju dan mereka berencana segera untuk menghabisi nyawa Pak Dedi dan istrinya. Raga CS pun datang ke rumahnya Pak Dedi dan yang bertemu dengan Pak Dedi dan istrinya untuk melanjutkan dan mengobrol tentang pembelian rumah Pak Dedi. Karena Raga bilang sama Pak Dedi dan istrinya bahwa pihak bank akan mensurvei rumah mereka, jadi Pak Dedi dan istrinya tidak menaruh rasa curiga kepada Raga. Jadi sesaat kemudian Weda, Samsul, Udin dan Epong langsung menuju rumah Pak Dedi. Yang lagi-lagi ya mereka menyamar sebagai orang bank. Mereka mengobrol di ruang tamu dan sampai menghidangkan minuman. Udin dan Epong pun langsung pura-pura mengukur ruang tanah dan bangunannya. Udin dan Epong pun setelah itu mengukur tanah dan bangunannya. Udin dan Epong pun mengajak Pak Dedi untuk naik ke lantai 2 untuk melihat-lihat. Sedangkan di lantai 2 itu, setelah Pak Dedi lengah, mereka pun tiba-tiba melumpuhkan Pak Dedi dengan alat kucuk listrik di lehernya. Setelah itu, mereka langsung mengeksekusinya dengan menggunakan sangkur. Dan disitulah nyawa Pak Dedi menghilang. Setelah itulah mereka langsung mancing supaya istri Pak Dedi naik ke atas, dan pas istri Pak Dedi naik ke atas, mereka pun langsung menghabisi istrinya Pak Dedi dengan cara yang sama. Setelah melakukan aksinya, Weda, Raga dan teman-temannya pun menggeledah rumah Pak Dedi dan istrinya dan menemukan sertifikat rumah, buku kendaraan, dan 3 HP, 1 jam tangan, perhiasan, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Setelah mereka itu langsung membungkus tubuh Pak Dedi dengan menggunakan spray dan memasukkan tubuh Pak Dedi dan istrinya ke dalam mobilnya Pak Dedi, Grand Livina. Setelah mereka membawa mobil Pak Dedi, langsung mereka bawa mobil itu ke daerah Pandeglang, Banten untuk membuang tubuh Pak Dedi dan istrinya. Jadi setelah itu semua terjadi, anak satu-satunya Pak Dedi yang tinggal di luar dengan suaminya itu mulai resah karena udah beberapa hari orang tuanya tidak ada kabar, yang bahkan tidak bisa dihubungi. Dan bahkan akhirnya di tengah keresahannya dia melaporkan kehilangan kedua orang tuanya ke pihak kepolisian yang ada di Bandung, dan mereka bersama-sama menuju rumahnya Pak Dedi yang dalam keadaan pintu pagar sudah terbuka tapi rumahnya terkunci. Pada saat itu anaknya bilang gak mungkin ayahnya pergi tanpa mengunci pintu pagar. Dan setelah itu anak tunggal Pak Dedi meminta pihak kepolisian untuk membobol pintu rumah ayahnya, dan setelah masuk mereka menggeledah rumah Pak Dedi dan menyadari bahwa sertifikat rumah, perhiasan, uang tunai, dan HP dan mobilnya Pak Dedi tidak ada di rumah. Dan dibalik itu semua, di hari yang sama ya, warga di Pandeglang, Banten dihebohkan dengan ditemukan 2 mayat tanpa identitas yang dibungkus dengan spray. Yang mana ya, pihak kepolisian di sana langsung menangani tentang temuan itu. Dan kabar ini langsung tersebar terus berkat kerjasama pihak kepolisian wilayah Bandung dan Pandeglang, dan akhirnya kedua tubuh itu berhasil diidentifikasi, yang mana ya, anak tunggalnya Pak Edi kaget dan histeris setelah mengetahui bahwa kedua orang tuanya sudah ditemukan dengan tidak ada nyawa. Tapi
Setelah itu pihak keluarga yang tahu bahwa rumah Pak Dedi mau dijual, disitulah pihak keluarga bilang kalau Pak Dedi berencana menjual rumahnya, tapi ada salah satu calon pembelinya yang mereka anggap aneh dan janggal. Dan pihak keluarga pun juga tahu ya, bahwa calon pembeli itu sempat mentransfer uang kepada Pak Dedi sebesar 120 juta, 130 juta, hingga pihak kepolisian mengeceknya ke bank dan berhasil mendapatkan satu nama yang bernama Raga. Karena ini polisi pun mendatangi alamat si Raga ini yang ada di Bandung, yang mana ya ini membuat Raga panik dan kaget karena pihak polisi datang. Dan saat itu juga ya dia pun dibawa dan diperiksa, dan gak butuh waktu lama ya, pihak polisian langsung tanya-tanya kepada si Raga ini dan menemukan pelaku lainnya yang bernama Weda dan Udin, Samsul, Epong. Dan setelah para pelakunya semua ditangkap, pihak keluarga pun mengebumikan Pak Dedi dan istrinya di komplek pemakaman di Bandung, dan membuat pihak keluarga ini merasa sangat bersedih karena kehilangan anggota keluarganya. Okelah teman-teman, itulah kasus yang terjadi di Bandung pada tahun 2014. Semoga menjadikan pelajaran buat kita semua agar kasus-kasus yang seperti begini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita. Kita doakan ya kepada korban supaya tenang di alam sana. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.